Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengukuran kinerja sektor publik yang beranggotakan 1. Esther Kewa Keleb, 2. Ika Susanti, 3. Kurniawan Sowakil, dan keempat Khairiyah Nurrohmah, dan terakhir Anastasia Dewi Rasi. Sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non-finansial. Adapun tujuan sistem pengukuran kinerja yaitu yang pertama, mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua, mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang. Yang ketiga, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi mencapai goal congruence. Yang keempat, untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual, kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat dari pengukuran kinerja yaitu 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arahan untuk mencapai target kinerja. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan. Yang keenam, membantu memenuhi proses kegiatan instansi pemerintah. Yang ketujuh, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. 1. Informasi finansial, yaitu penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada varian pendapatan atau revenue varian, varian pengeluaran atau expenditure varian, varian belanja rutin, varian belanja investasi atau modal. 2. Informasi non-finansial, yaitu teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan adalah balance scorecard. 4. Aspek pengukuran dengan metode balance scorecard yaitu perspektif finansial atau financial perspektif, perspektif kepuasan pelanggan atau customer perspektif, perspektif efisiensi proses internal atau internal proses efisiensi perspektif, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, learning dan crowd perspektif. Selanjutnya yaitu karakteristik variabel kunci. 1. Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. 2. Sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat. 3. Perubahannya tidak dapat diprediksi. 4. Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Kelima, variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara surrogate. Selanjutnya, peranan indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi atau critical success factor dan indikator kinerja kunci atau key performance indicator. Selanjutnya yaitu pengembangan indikator kerja. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. Yang pertama, biaya pelayanan. Yang kedua, penggunaan. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan. Yang keempat, cakupan pelayanan. Dan yang kelima, kepuasan. Pengembangan indikator kerja. Yang pertama, indikator penggunaan atau utilization, membandingkan antara supply of service demand. Yang kedua, indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur. Yang ketiga, indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jejak pendapat secara langsung. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme.
Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme. Dan yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Peran indikator kinerja bagi pemerintah. Yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, sebagai mengevaluasi target akhir atau final outcome yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, untuk menentukan standar kinerja. Yang kelima, untuk menunjukkan efektivitas. Dan yang keenam, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Pengukuran value for money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, ekonomis atau hemat cermat, efisiensi atau berdaya guna, serta efektif atau berhasil guna. Pengembangan indikator value for money. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi. Yang kedua, indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. 3 pokok bahasan dalam indikator value for money. Konsep value for money atau yang dikenal dengan 3E, yaitu yang pertama ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan atau cost of input atau praktik pembelian barang jasa input dengan kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan atau spending less. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output. Yang ketiga, indikator efisiensi. Indikator efisiensi adalah suatu indikator yang menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran. Langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama itu pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan dan merupakan ukuran relatif. Yang kedua itu ada pengukuran efisiensi. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan dengan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relatif, karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Dan berikutnya, adapun cara untuk perbaikan efisiensi, yaitu yang pertama, meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Yang kedua, meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Yang ketiga, menurunkan input pada tingkat output yang sama. Yang keempat, menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output. Nah, terus ada 2 efisiensi dalam pengukuran kinerja value for money. Yang pertama, efisiensi alokasi dan efisiensi teknis. Efisiensi alokasi itu apa? Kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas normal. Nah, kalau efisiensi teknis, kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output yang tertentu. Pengukuran efektivitas.
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Nah, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Yang berikutnya pengukuran outcome. Outcome itu dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Nah, outcome lebih tinggi nilainya daripada output. Nah, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampak terhadap masyarakat, nah sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampaknya dihasilkan. Itu menurut Smith 1996. Terus estimasi indikator kerja. Ada 4 estimasi indikator kerja. Yang pertama kinerja tahun lalu, yang kedua expert judgment, yang ketiga tren, yang keempat regresi. Yang pertama, kinerja tahun lalu itu digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja karena merupakan perbandingan bagi unit untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Terus expert judgment itu apa? Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Nah, expert judgment ini digunakan untuk melakukan estimasi kerja. Nah, terus yang berikutnya itu tren. Nah, tren ini mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja. Ya, yang keempat, regresi. Regresi dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel. Variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen. Yang berikutnya, pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Nah, langkah awal dalam membuat indikator kinerja, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dalam menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Nah, terdapat 2 jenis kebijakan, yaitu input dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversikan menjadi output melalui satu atau beberapa proses konversi atau operasi. Nah, hasil kebijakan ada 3 jenis, yaitu output, akibat, dampak, dan distribusi manfaat. Nah, output yang diproduksi diharapkan akan memberikan sejumlah akibat dan dampak yang positif terhadap tujuan program. Nah, hal ini disebut dengan outcome program. Apabila ukuran outcome program tidak tersedia dan ukuran efektivitas suatu program yang dapat dikuantifikasi tidak dapat ditentukan, maka perlu dikembangkan ukuran kinerja karena ukuran kinerja dengan pengganti tidak dapat mengukur secara tepat dalam pencapaian program. Nah, terlalu banyak perhatian terhadap ukuran pengganti tersebut dapat menyebabkan perilaku disfungsional pada manajer dan pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.